warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini? Hari ini kita akan mengenali pembelajaran tentang profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan B5. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Siapa yang ingin doa hari ini? Ayo, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita sama-sama berdoa. Ala nabiyyina wa ala kulli mu'minin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pembahasan minggu lalu kita telah membahas tentang P5. Apa itu P5? Ya, sepintar berarti semua tahu kan? Jadi apa yang dimaksud dengan proyek profil pelajar Pancasila? Adalah upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek. Nah, ya, jadi kita tentang berbasis proyek. Jadi pada sekolah kami MPSPKP Manado itu mengenai tentang suara demokrasi atau tentang pemilihan ketua OSIS. Jadi kita caranya seperti apa pengertian demokrasi. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian demokrasi. Jadi apa itu demokrasi? Apa itu demokrasi? Jadi demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Kalau pengertian demokrasi di dalam kehidupan dan kenegaraan dan apa contohnya? Jadi demokrasi itu di dalam kehidupan cara berpikir kita, baru bersikap, bertindak, yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Contohnya apa dalam sikap demokrasi? Adalah menghargai perbedaan pendapat orang lain. Ya. Kemudian di dalam demokrasi itu kita juga harus mengetahui manfaat. Apa manfaat dari demokrasi? Yang pertama yaitu memberikan ruang dan waktu kepada siswa untuk mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, apa tujuan dari tujuan dari demokrasi? Apa yang tujuan dari demokrasi? Yaitu peserta didik dapat mengetahui cara pelaksanaan pemilihan OSIS yang luber. Apa itu luber? Langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kalau jurdil, jujur dan adil. Yang kedua, peserta didik juga membuktikan penalaran dengan berbagai argumen dalam mengambil keputusan sesuai dengan keinginannya. Ini Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing kelompok akan mempunyai tugasnya masing-masing. Yang pertama, kelompok 1 yaitu mempersiapkan peralatan sebelum dan proses pelaksanaan suara demokrasi.
Contohnya yang harus disiapkan oleh kelompok 1, bilik suara, surat suara. Jadi kan yang kita perlukan itu loh. Jadi setiap pemilihan ada bilik suara, terus ada kertas suaranya, siapa yang akan kita pilih. Kemudian ada cara-cara pencoblosannya. Jadi harus dikasih tahu kepada rakyat atau kepada siswa peserta didik bagaimana cara proses pemilihan. Lalu cara membuat brosur supaya ini kandidat-kandidat ini mulai terkenal oleh teman-teman yang lain. Berikut kelompok 2, tugasnya yaitu memilih kandidat dan menjadwalkan kampanye. Jadi siapa saja kandidat-kandidat yang pantas untuk kita calonkan. Jadi yang membela, yang lebih mengutamakan rakyat dibanding kepentingan pribadi atau sendiri. Berikutnya ada kampanye. Kampanyenya seperti apa untuk memperkenalkan diri bahwa saya ini pantas untuk dipilih. Kelompok 3 tugasnya yaitu mempersiapkan pelaksanaan atau proses pemungutan suara. Jadi prosesnya dari awal bagaimana pemilih masuk dari mana, keluarnya di mana, sampai menggunakan tinta ketika selesai proses pemilihan. Tapi minggu depan kita akan melaksanakan proses pemilihan calon ketua OSIS. Jadi untuk kelompok 1 bilik suaranya harus ada, kotak suara harus ada, lalu pencoblosannya bagaimana? Sudah siap atau enggak? Kemudian kelompok 2 itu tentang kandidat-kandidatnya harus sudah terpilih. Siapa yang pantas untuk menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dan yang ketiga, kelompok 3 tentang persiapan pelaksanaan. Jadi harus berjalan dengan lancar, tidak ada yang mengotori kertas suara. Jadi cara pencoblosannya hanya sekali, tidak ada yang 2 kali. Ya, oke? Ya, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Insya Allah minggu depan bisa berjalan dengan lancar proses pemilihan suara demokrasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan kepada kalian calon ketua OSIS baru. Mantan ketua dan wakil. Bagaimana cara kalian untuk mengatasi menghadap kakak kelas dalam bersikap positif dan tidak merasa terbebani? Kecil bro. Dan menyatukan para siswa yang lain. Madrasah PKP yang berkarakter Islami, berprestasi dan siap berkompetensi, dan juga menjadikan siswa yang lebih disiplin, kreatif dan berakhlak mulia. Sampai
pertanyaan, apakah kalian siap menghilangkan virus tersebar di dalam madrasah ini? Nggak pakai sepatu. Dia salah satu berarti. Bagaimana kita itu virusnya? Oke, ya, mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung saya diberikan kesempatan oleh moderator untuk menyampaikan hasil pengamatan saya dari keputusan, dan saya pun tadi baru datang, belum cukup lama, jadi yang saya lihat pun baru hanya sedikit, tapi secara keseluruhan apa yang sudah dipaparkan oleh para calon-calon, ya, calon-calon OSIM, organisasi siswa madrasah, ini menggambarkan tentang visi misi mereka ke depan untuk keberlanjutan sekolah ini supaya lebih baik lagi. Dan dalam dialog yang saya pikir cukup ilmiah tadi itu sudah sangat bagus dipaparkan dan cukup bijak untuk memaparkan itu. Tapi saya melihat pemaparan dari para calon-calon ada yang sedikit tergesa-gesa, ada yang sangat teratur dalam hal penyampaian visi misi mereka. Tapi tidak jadi masalah, dan saya harapkan semoga apa yang diucapkan itu tidak hanya sebatas narasi, tapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena namanya juga ketika nanti sudah terpilih menjadi seorang ketua, maka yang paling penting itu adalah apakah dia mampu untuk mengaplikasikan atau tidak. Karena apa yang sudah dia janjikan hari ini itu yang akan kalian tunggu di hari besok, gitu. Ping. Jadi itulah hasil pengamatan saya yang sangat sedikit ini. Mungkin dari teman-teman lain bisa menambahkan tentang hasil pengamatan di hari ini. Jadi saya pikir itu yang perlu untuk dibenahi adalah soal masalah ini saja, soal masalah apa namanya public speaking saja yang harus diperjelas kembali supaya tidak terlalu tergesa-gesa dalam hal penyampaian narasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان. Bila kita telah selesai melakukan suara demokrasi, semuanya berjalan dengan baik berkat kerjasama kita semua. Tepuk tangan untuk kerjasama kita. Ini ada lomba kerja peserta didik yang akan kalian selesaikan nanti dikumpul hari ini.